ditanya mulai kapan sebenarnya kota Sawah Lunto ini dieksploitasi batu baranya, sebenarnya Sawah Lunto itu merupakan salah satu tambang tertua di Indonesia. Jadi sejak tahun 1889 itu peneliti dari Belanda itu sudah menemukan adanya kandungan batu bara yang mereka temukan di Sungai Batang Ombilin. Nah, lalu di tahun 1910 itu tambang pertama itu udah mulai dibuka oleh Belanda. Teluk Bayur itu juga salah satu pelabuhan yang dibangun oleh Belanda, itu yang fungsinya itu untuk mengeluarkan batu bara dari Sawah Lunto untuk kebutuhan kapal-kapal perangnya. Jadi dulu ketika Belanda membangun tambang batu bara di sini, nah sebelum tambang ini dioperasionalkan, yang berikutnya mereka bangun secara bersamaan itu adalah jalur kereta api Padang Sawah Lunto dan juga pelabuhan Emahaven namanya. Ini kita kenal sebagai pelabuhan Teluk Bayur. Dan sekarang dikukuhkan sebagai kawasan heritage itu ya, oleh UNESCO. Ya, itu yang sebenarnya cukup mengejutkan kita juga gitu. Termasuk juga di forum penetapan Sawah Lunto sebagai salah satu World Heritage dunia untuk kota tambang berbudaya itu, Walhi menyampaikan komplainnya secara langsung karena kenyataannya kota Sawah Lunto itu bukanlah fosilnya tambang gitu, bukannya kota yang sudah tidak lagi ada aktivitas tambang. Hari ini ada sekitar 14 izin usaha pertambangan masih beroperasi di kota Sawah Lunto yang setiap hari itu mempolusi kota Sawah Lunto, yang merusak lingkungan Sawah Lunto dan juga mengancam keselamatan hidup masyarakat kota. Ini di depan kita ini adalah danau yang terbentuk karena aktivitas tambang Bukit Asam di masa lalu. Dulu pernah ada program pemerintah untuk budidaya ikan air tawar di sini. Cuman saya nggak tahu kenapa tidak berlanjut, karena pasti tidak banyak orang yang mau mengkonsumsi ikan yang dikembangbiakan di danau yang tercemar gitu. Lalu di seberang kita itu adalah lahan bekas tambang milik Ceveta Hiti Coal yang hari ini masih beroperasi. Nah, yang Ceveta Hiti Coal ini salah satu komisarisnya atau pemiliknya itu adalah mantan wali kota Sawah Lunto di periode sebelumnya. Ketika mereka melakukan aktivitas tambang, kan mereka melakukan kegiatan topsoil, kan membuka batuan atasnya dan itu mereka buang. Mereka juga menimbun sebenarnya danau-danau bekas tambang batu bara lama yang sebenarnya airnya juga dimanfaatkan oleh masyarakat kota Sawah Lunto itu sebagai sumber air bersih untuk keperluan mereka sehari-hari, dan itu mulai ditimbun sehingga masyarakat di daerah Sijantang, Bukit Sibanta dan sekitarnya itu sekarang jadi kesulitan untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, selain itu juga warga harus menanggung akibat lain dari aktivitas tambang ini, karena mereka selain kehilangan sumber air, mereka juga kebanyakan rumah-rumah mereka itu retak dan kita itu nggak pernah ditanggung. Nah, sejauh ini belum. Nggak pernah menghitung kerugian masyarakat dan lingkungan di sini. Nggak pernah mereka benar-benar memperhitungkan soal keselamatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Apa itu? Keraknya ya? Ya, keraknya. Nah, nanti kan dia seperti ini kan dulu kan. Ya, ini putih-putih gitu. Ya, ini kalau ke baju juga pengaruh nggak, Bu? Pernah gitu pas nyuci nggak bersih? Nggak, kalau baju ini, kalau baju hitam yang sering nampak. Oke, ya. Jadi, ini kalau dulu kan saya pakai PDAM. Tapi PDAM-nya sering mati kan gitu. Paksalah pakai itu juga gitu. Jadi mau nggak mau, ya inilah kejadiannya. PDAM-nya kan kadang 1 minggu hidup, nanti 1 minggu lagi enggak gitu. Gimana lagi? Kita nggak punya pilihan. Mau cuci ke sungai, sungainya juga tercemar. Orang tambang ada, abu PLTU-nya kadang kan kalau hujan pasti otomatis pasti masuk ke sungai. Saya yakin aja itu, kalau nggak boleh tanya sama bapak aja, nanti bapak kan kerjanya di situ. Sini kan. Cuman katanya pas sikat pagi, sikat gigi pagi-pagi. Nggak bisa kalau nggak untuk bisa karena itu. asam. Nggak bisa. Dan itu airnya berbahaya, Pak ya? Hah? Berbahaya airnya. Gimana? Gatal-gatal ya. Itu karena dipakai air itu buat mandi. Iya. Pak, kasih lihat lagi. Kasih lihat ini ya, Pak. Gatalnya kasih lihat sini. Sini Mas. Oke. Ini tambangnya masih aktif tuh. Ini sekarang diambil sama dia di tebing sini kan. Ini kan bekas pama. Bekas pama tebing kan. Nah, jadi Potong. nah, dibikin sama dia pintu lubang. Lihat ya, Kak. Kalau dari sini Tambang dalam. Berarti di bawah kita berdiri ada lubang-lubang ini. Ada.
Makanya Dan tidak amblas menutup kemungkinan sampai rumah Bapak tadi itu Iya. di bawahnya. Bukan sampai sini aja, Mas. Ya. Udah 17 rumah itu yang masalah sekarang. Ya. Udah retak-retak. Karena bawahnya dilubangin. Bukan di lubang, diambil batu baranya. Iya. Berarti kosong kan? Iya. Nah, tadi itu kelihatan pohon-pohon yang Tumbang itu juga karena itu ambles ya tanahnya. Iya. Kalau rumah ibu ini temboknya udah naik. Yang rumah ini. Iya, rumah ini. Ini udah naik nih temboknya ke atas. Biasanya kalau tembok udah naik, udah pasti bawahnya kosong. Oke. Ya, kalau di atasnya kelihatan masih bagus. Cuman masih pohon masih tidak seakan-akan tidak terjadi apa-apa ini kan. Cuman di dalamnya udah hancur, udah gorong-gorong gitu loh, udah. Orang soalnya orang nambang dalam kan gitu. Berarti orang ini kan katanya tidak melampaui perumahan masyarakat di sini. Ini yang bilang bekas karyawan mereka bilang memang udah melampaui rumah saya gitu nah, masyarakat sekarang ini. Sedangkan sebagian besar penduduk yang dekat saya itu kan masyarakat menengah ke bawah yang susah lah hidupnya gitu. Nah, aset satu-satunya rumah itu. Iya. Kalau setelah nanti rumahnya amblas mau kemana lagi? Kalau ini tadi Om Ded kan rumah saya mereka jauh. Kalau di atas sana lebih dekat. Bapak sebenarnya sebetulnya jarak aman masyarakat di tambang berapa meter, nggak ada jarak katanya Presiden. ada aturannya, Bu. Ya saya tahu, udah tahu dari waktu. Jadi ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2012. Jarak kalian lubang tambang dengan pemukiman itu paling dekat 500 meter. Itu pun sebenarnya masih bermasalah. Apalagi itu belum aman. Apalagi kalau pakai blasting. Apalagi ini tambangnya juga tambang bawah. Sebetulnya saya kan udah tahu, cuman pengen nanya aja. Itu jawaban orang Tes saja. Jawabannya nggak ada gitu. nggak ada batasannya. Air tambang Bilang tadi, ibu. Pak. Kalau pengetahuan dan pengalaman kita selama ini, air bekas tambang itu atau air di lubang tambang itu dia mengandung zat asam tambang, acid main drainage namanya, AMD. Terus yang kedua dia mengandung logam berat, Bung. Jadi logam berat besi, Fe, logam berat tanah, dan tadi zat asam tambang. Dan mungkin ada kandungan kimiawi lainnya karena dia bisa menyebabkan banyak gangguan kesehatan kan. Kalau masuk ke pori-pori kulit terusnya. Bisa. Kalau pertanyaan gini sekarang, kira-kira ada nggak ambang batas atau kadar dia layak kita pakai? Nah, itu yang seharusnya biasanya dalam perusahaan tambang itu harus mengelola dulu air di dalam kegiatan pertambangan sebelum dilepas ke sumber-sumber air atau badan-badan air. Nah kan air itu bisa dia sebelum dilepas dia harus sesuai dengan standar. Ada nggak papannya di situ? Nah, papan keterangan. Biasanya dalam aturan perusahaan itu dia harus menyediakan papan monitoring air. Jadi sebulan sekali rutin misalnya dicek kandungan asamnya berapa, kandungan logam beratnya berapa. Harus dilakukan perlakuan namanya, treatment. Jadi water treatment. Harus dikasih obat segala macam baru boleh dilepas ke badan air, bisa sungai, macam-macam. Tapi tetap saja air dari lubang tambang itu karena dia ada di atas tanah, dia masuk ke dalam pori-pori tanah, Nyampur. tetap saja dia ke sana kemari mencar-mencar ini kan, masuk kemana-mana. Jadi walaupun pakai sumber air, pakai sumur misalnya, itu juga beresiko Tercemar. Apalagi ini bukan hanya sebagai sumur, ini digunakan. Jadi itu ada resiko kesehatan.